Bang, artinya Anies dan tim udah siap menghadapi sekalipun yang dihadapi nanti Kaisang. Insya Allah sangat siap ya, karena kita sudah belajar dari 2024 kemarin Pilpres. Artinya kita sudah siap lahir batin ya, tidak mau lagi ada kegagalan kembali di pilkada ini ya. Kita jadikan Pilpres kemarin pelajaran. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep diyakini akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Indikasinya adalah pernyataan Kaisang yang siap untuk berduet dengan Anies Baswedan. Tetapi kemudian diralat dengan menyatakan bahwa ia dan Anies berbeda, sehingga tak bisa berduet di Pilkada Jakarta. Belakangan, Partai Gerindra membuka opsi untuk mengusung Kaisang sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, dan Kaisang telah menyanggupinya. Jika Kaisang maju di Pilkada Jakarta, entah sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur, maka Pilkada Jakarta 2024 akan seseru Pilpres 2024. Pasalnya, Kaisang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur berkat putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 yang dibacakan pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Sebab, putusan ini mengubah syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur peserta pilkada dari 30 tahun saat ditetapkan sebagai peserta pilkada, menjadi 30 tahun saat akan dilantik. Putusan Mahkamah Agung ini mirip-mirip dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres, sehingga kakak Kaisang yang juga anak sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi Cawapres di Pilpres 2024. Seperti diketahui, diduga terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif yang melibatkan Jokowi saat gelaran Pilpres, sehingga Gibran dan pasangan calon presidennya, yakni Prabowo Subianto, ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres setelah gugatan Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan itu ditolak Mahkamah Konstitusi. Banyak pengamat memprediksi, kecurangan itu juga akan terjadi di Pilkada Jakarta demi kemenangan Kaisang dengan pasangannya. Hampir pasti lawan Kaisang adalah Anies Baswedan yang menjadi salah satu lawan Gibran di Pilpres 2024. Sejauh ini partai yang telah menyatakan mengusung Anies adalah PKS dan PKB. Bang, kita belajar dari Pilpres kemarin. Ini kan waktu Pilpres itu Anies berhadapan dengan anaknya Pak Jokowi, anak sulung. Dan ini juga di Jakarta, di Pilkada, kemungkinan Anies akan berhadapan dengan anaknya lagi Pak Jokowi, Kaisang. Nah, menurut Abang bagaimana peluang Pak Anies ketika harus kembali berhadapan dengan keluarga Pak Jokowi, Bang? Alhamdulillah. Ini menjadi satu berita gembira ketika Presiden PKS mengumumkan ya, mendeklarasikan untuk pasangan Cagup Cawagup Anies dan Sohibul Iman. Ini baru satu partai, ya, insya Allah mudah-mudahan partai-partai lain seperti PKB, Nasdem, PDIP, ya mudah-mudahan bisa bergabung. Mungkin juga ada partai yang lainnya, ada Hanura, ada Perindo, bahkan P3 mudah-mudahan. Artinya ini menjadi satu kegembiraan buat kita untuk bisa mengusung kembali Pak Anies di Pilkada Jakarta yang memang diharapkan oleh rakyat Jakarta untuk mengembalikan kembali ya, untuk mengembalikan apa yang saat ini hilang di Jakarta. Misalnya apa Bang yang hilang? Misalnya kita lihat ada kartu lansia yang harusnya 600.000 jadi 300.000, KJMU, dan juga permasalahan krusial lainnya seperti saudara-saudara kita di Kampung Bayam yang hak-haknya tidak diberikan oleh PJ saat ini, dan banyak juga infrastruktur lain yang seperti jalan sepeda yang sudah dibongkar ya. Ini rakyat Jakarta mendambakan itu kembali lagi lah ya. Jadi apa yang pernah
Pak Anies lakukan selama di Jakarta itu sangat membekas, sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Ya, alhamdulillah, ya partai sudah ada yang berani untuk mendeklarasikan. Ya, kita berusaha untuk terus bergerak. Kalau permasalahan nanti seperti Pilkada Jakarta ini akan seperti Pilpres, ya, karena kita dengar-dengar putra presiden akan dicalonkan, bahasanya begitu. Ya, kita lihat saja ke depan. Artinya rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta ini adalah para pemilih cerdas. Sekali lagi, tidak gampang untuk intimidasi, diiming-imingi dan lain sebagainya. Karena saat Pilpres kemarin, ya kita hanya kalah 1%. Ya, walaupun sudah disebar sembako, sebar ini itu dan lain sebagainya. Ya, artinya rakyat Jakarta benar-benar sudah memilih sesuai dengan objektivitas, sesuai dengan hati nurani mereka, bahwa siapa yang pantas untuk dipilih tanpa ada iming-iming, maka dialah orangnya. Dan itu akan kita lakukan kembali di Pilkada Jakarta. Ya, kita akan melakukan gerakan-gerakan untuk bisa bagaimana terus mensosialisasikan, ya insya Allah program-program Pak Anies kembali, ya, untuk bisa benar-benar memimpin Jakarta, insya Allah. Bang, kan Pak Anies ini diyakini kemarin itu kalah karena ada kecurangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di Pilkada Jakarta juga terjadi hal yang sama, gimana nih kira-kira para pendukung Pak Anies termasuk Abang? Ya, kalau ada kecurangan nyata depan mata, kita akan lawan kecurangan itu. Kita tidak akan biarkan kecurangan itu merajalela. Ya, artinya kami selaku aktivis dan relawan yang akan berusaha sekuat tenaga. Ya, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala untuk menjaga agar Pak Anies tidak dicurangi. Ya, kita akan lawan semampu kita. Kenapa? Ingat peristiwa dulu saat Pilkada 2017. Di putaran pertama ada Iwan Bopeng yang ngamuk-ngamuk di TPS, memaki-maki salah satu saksi dari kita. Ya, kita ambil pelajaran. Di putaran kedua kita tidak boleh kejadian lagi Iwan Bopeng versus ataupun Iwan Bopeng selanjutnya, nggak akan. Dan ternyata di putaran kedua ketika kita bergerak bersama, kita jaga TPS bersama, baik itu aktivisnya, jawaranya, umat Islamnya, semua menjaga TPS. Tidak ada lagi itu Iwan Bopeng berani macam-macam di TPS. Pun begitu nanti di 2024 ini, ya kita akan mengerahkan seluruh komponen aktivis, jawara, ibu-ibu majelis taklim, mak-mak militan, seluruhnya akan kita minta mereka untuk menjaga TPS-nya sebaik-baiknya, ya, agar tidak ada kecurangan. Ya, kita akan kawal suara itu. Apabila terjadi lagi kecurangan yang sudah dilakukan seperti ya, bermainlah di KPUD atau di Bawaslu dan lain sebagainya, kami katakan kami akan terus all out mengawal suara Pak Anies, insya Allah. Bang, ketika Pilpres itu kan memang skupnya besar ya, nasional. Dan itu mungkin agak sulit untuk diantisipasi, gitu ya. Nah, Jakarta ini kan skupnya kecil, gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa justru dengan skup yang kecil ini lebih sulit untuk diatasi, gitu. Nah, menurut Abang gimana? Enggak, kalau di Jakarta ini kita katakan skup kecil gampang kita kontrol. Dan tidak ada lagi, dan tidak akan berani lurah, camat, polisi coba-coba intimidasi rakyat. Kalau di daerah Pilpres kemarin, daerah-daerah ini banyak camat, lurah bermain, camat bermain, polisinya bermain, aparat semua dilakukan dimobilisasi untuk menekan rakyat, mengancam, mengintimidasi. Ya kita tidak tahu akan hal itu. Tapi di Jakarta enggak. Jakarta kecil. Jakarta enggak seluas Indonesia. Ya kita akan kontrol dengan sebaik-baiknya. Ya kita akan pasang, saya katakan kita akan pasang CCTV berjalan. Apa itu CCTV berjalan? Setiap kita adalah CCTV. Setiap warga yang mempunyai kepedulian itu adalah CCTV bagi kita yang akan merekam segala bentuk kecurangan. Kalau ada lurah curang, ada camat curang, ada polisi mengintimidasi, kita akan lawan. Nggak ada alasan lagi untuk mereka melakukan kecurangan. Ya, apalagi kita udah siapkan para jawara Betawi yang akan siap mendukung, menjaga, mengawal agar
pilkada di DKI Jakarta ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kecurangan. Kita ingin memilih pemimpin yang benar-benar dari hati nurani, ya, bukan karena iming-iming cogokan bansos dan lain sebagainya, bukan. Karena kalau itu semua adalah kamuflase. Ya, karena rakyat kita lagi miskin, rakyat kita lagi lapar, pasti akan diminta. Tapi kita berharap Jakarta punya pemilih yang cerdas, berani, loyalitas, totalitas untuk kebaikan warga Jakarta juga. Iya. Bang, waktu 2017 kan luar biasa tuh kontestasinya ya. Betul. Dan kita faktanya memang waktu itu Pak Anies menang atas dukungan dari umat Islam mayoritas. Betul. Apakah 2024 ini juga suara umat Islam masih akan tetap mendukung Anies atau gimana? Insya Allah suara umat Islam saya hakul yakin akan berada pada Pak Anies. Kenapa? Sudah terekam daripada track record beliau selama memimpin di Jakarta. Betapa banyak Pak Anies ini melakukan silaturahim dengan para ulama-ulama yang ada di Jakarta. Ya, mengadakan subuh gabungan setiap bulan di rumah dinasnya, ya, silaturahim setiap ada undangan-undangan hari besar Islam beliau datang, dan dia juga silaturahim dengan tokoh-tokoh yang ada. Dan ini menjadi modal beliau, ya, untuk bisa mendapat dukungan dari rakyat Jakarta. Ya, ini yang menjadi patokan kita bahwa Pak Anies humanis, bukan saja umat Islam. Ya, kemarin kita lihat ada umat Kristiani yang datang ke DPP PKS meminta, ya, kepada DPP PKS untuk bisa menjadikan Pak Anies sebagai calon gubernurnya. Itu dari mereka yang non Muslim. Ya, artinya apa? Mereka merasakan bagaimana ketika Pak Anies memimpin Jakarta. Ya, yang dikatakan Pak Anies intoleransi ataupun politik identitas, ya, yang mereka rasakan tidak. Mereka mendapatkan ketenangan, ya, mereka bisa mendapatkan izin-izin gereja mereka tidak dipersulit, ya, selama izinnya itu benar mengikuti prosedur, tidak ada yang dihambat. Dan kita lihat, jadi bukan umat Islam saja yang akan mendukung, tapi umat Kristen pun merasa nyaman ketika dipimpin oleh seorang Anies Baswedan. Ya, Bang, artinya Anies dan tim udah siap menghadapi sekalipun yang dihadapi nanti Kaisang. Insya Allah sangat-sangat siap, ya, karena kita sudah belajar dari 2024 kemarin Pilpres. Artinya kita sudah siap lahir batin, ya, tidak mau lagi ada kegagalan kembali di pilkada ini. Ya, kita jadikan Pilpres kemarin pelajaran. Ya, kita berharap semuanya kompak, solid, semuanya bisa menjadi satu tujuan. Ya, ini sudah menjadi satu azam kita, satu tekad kita. Tidak ada lagi, anggaplah kemarin Pilpres ini satu kesuksesan yang tertunda. Tapi untuk pilkada ini, ya, sudah jelas Pak Anies pernah memimpin Jakarta. Dengan kepemimpinan beliau selama 1 periode kemarin, begitu banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan untuk DKI Jakarta, untuk rakyatnya. Maka insya Allah di putaran ini, Pilkada 2024 ini, akan terulang kembali apa yang disebut dengan moto beliau, ya, bahagia, maju kotanya, bahagia warganya, insya Allah. Abang, barangkali ada harapan dan pesan kepada masyarakat Jakarta, Bang, silakan. Baik, kepada warga masyarakat Jakarta, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang mempunyai idealisme, jadilah pemilih yang benar-benar memikirkan daripada nasib rakyat yang lain. Ya, kita harus bisa mencerna bahwa yang kita pilih ini adalah seorang pemimpin yang akan memimpin kita membawa kebaikan. Ya, jangan hanya karena, mohon maaf, ya, disodori, diiming-imingi bansos, diiming-imingi 100-200 ribu, ya, idealisme kita tergadaikan. Ya, sekali lagi, ayo menjadi pemilih yang cerdas, ya, dan bisa membawa kemaslahatan bagi kebaikan kota kita ini. Insya Allah, ya, tidak lain dan tidak bukan, nah, semua itu ada di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, insya Allah. Ya.